Halo, para pendengar setiap podcast kesehatan. Saya Dr. Rahayu, dokter spesialis andrologi dan kesehatan lanjut usia, senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di episode spesial hari ini. Selamat datang di podcast Kesehatan Holistik untuk Usia Senja, di mana kita membahas topik-topik penting yang sering diabaikan tapi sangat berpengaruh pada kualitas hidup. Hari ini, kita akan menyelami secara mendalam tema yang mungkin masih tabu bagi banyak orang, keperkasaan pria lansia. Topik ini dirancang untuk durasi sekitar 30 menit, jadi siapkan secangkir teh hangat, duduk nyaman, dan mari kita bedah tuntas bersama. Apakah keperkasaan benar-benar hilang seiring usia? Atau ada rahasia untuk tetap prima hingga usia 70-an, 80-an? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami definisi keperkasaan pria lansia secara holistik. Bukan hanya soal ereksi atau frekuensi hubungan intim, tapi mencakup vitalitas keseluruhan, energi harian, gairah hidup, rasa percaya diri, kemampuan menikmati keintiman, dan bahkan produktivitas sosial. Bayangkan seorang kakek berusia 75 tahun yang masih jogging pagi, bercanda dengan cucu, dan menjaga keharmonisan rumah tangga, itulah keperkasaan sejati. Menurut data dari American Urological Association, sekitar 50-70% pria di atas 60 tahun mengalami penurunan fungsi seksual, tapi 80% diantaranya bisa dikelola dengan pendekatan tepat. Jadi, ini bukan akhir, melainkan babak baru yang bisa dioptimalkan. Seiring usia, tubuh pria mengalami perubahan fisiologis alami. Kadar testosteron menurun rata-rata 1-2% per tahun setelah usia 30, mencapai puncak penurunan di andropause usia 50-70 tahun. Gejalanya, libido rendah, kelelahan kronis, penurunan massa otot, osteoporosis ringan, dan mood swing. Tapi tunggu dulu, ini bukan vonis mati. Faktor genetik, lingkungan, dan gaya hidup memainkan peran 70% lebih besar daripada usia semata. Misalnya, pria yang merokok atau obesitas bisa mengalami penurunan testosteron 2 kali lebih cepat. Sementara itu, pembuluh darah menyempit aterosklerosis mengurangi aliran darah ke penis, menyebabkan disfungsi ereksi, Statistik WHO menunjukkan memengaruhi 30% pria 60-70 tahun, tapi bisa dicegah dengan pencegahan dini. Gaya hidup adalah senjata utama. Mulai dari pola makan. Konsumsi makanan kaya zinc tiram, daging merah tanpa lemak, kacang-kacangan omega-3 ikan salmon, chia seeds dan antioksidan blueberry, tomat, bayam bisa boost testosteron hingga 20%. Hindari gula berlebih dan lemak trans yang memicu inflamasi. Contoh menu harian, sarapan oatmeal dengan almond dan buah beri, makan siang ikan bakar dengan sayur hijau, malam sup ayam dengan jahe. Studi di Journal of Sexual Medicine menemukan pria yang diet Mediterania punya risiko 40% lebih rendah. Jangan lupa hidrasi 2-3 liter air sehari menjaga sirkulasi darah optimal. Olahraga, kunci vitalitas nomor 1. Rekomendasi saya, 150 menit aktivitas aerobik sedang per minggu plus latihan kekuatan 2x seminggu. Jalan cepat 30 menit, hari tingkatkan nitric oxide untuk ereksi lebih baik. Latihan Kegel kontraksi otot panggul 10 kali 3 set, hari kuatkan dasar panggul, hasilnya ereksi lebih tahan lama. Berenang atau yoga kurangi stres kortisol yang bunuh testosteron. Bagi lansia, mulai pelan, 10 menit hari, naikkan bertahap. Penelitian Harvard Health, pria aktif fisik punya libido 30% lebih tinggi di usia 65+. Kesehatan mental, fondasi tak tergantikan. Stres kronis naikkan kortisol, tekan testosteron hingga 25%. Depresi pasca pensiun sering picu. Solusi: meditasi 10 menit hari, hobi seperti berkebun atau main catur, dan dukungan sosial.
Komunikasi dengan pasangan krusial, bicarakan fantasi, coba foreplay lebih lama, pijat, ciuman, atau eksplorasi non-penetratif seperti mutual masturbation. Buku The New Male Sexuality oleh Bernie Zilbergeld bagus untuk referensi. Jika parah, terapi CBT atau konseling pasangan efektif 70% kasus. Kondisi medis dan obat-obatan, jangan abaikan. Diabetes tipe 2 rusak saraf dan pembuluh darah, kontrol gula darah di bawah 130 mg del selamatkan keperkasaan. Hipertensi, obat beta blocker sering picu diskusikan switch ke S inhibitor. Prostat membesar, BPH umum di usia 60+, gejala, sulit kencing, tes PSA rutin dan obat seperti tamsulosin bantu. Untuk opsi medis, sildenafil, Viagra efektif 80%, tapi konsultasi dulu, hindari interaksi dengan nitrat jantung. Terapi testosteron, gel injeksi untuk hipogonadisme, tingkatkan libido 50%, tapi monitor PSA dan hematokrit. Cerita dewasa nyata untuk inspirasi. Bayangkan Pak Budi, 68 tahun, pensiunan insinyur. Dulu parah gara-gara diabetes dan stres. Setelah 6 bulan, diet keto rendah karbo, gym 3x minggu, terapi pasangan, dan sildenafil sesekali, kini hubungan intim 2x minggu, energi melimpah. Atau Bapak Hadi, 72 tahun, rutin tai chi dan suplemen L-arginin, konsultasi dulu ya, klaim rasa muda kembali. Kisah ini tunjukkan, 90% kasus bisa diatasi. Suplemen dan pengobatan alami, pendukung, bukan pengganti. Ashwagandha kurangi stres 30%, ginseng Korea boost ereksi, maca peru naikkan libido. Tapi, beli dari apotek terpercaya, hindari klaim ajaib online. Tidur 7-8 jam malam, generasi hormon, hindari begadang. Mitos vs fakta. Mitos, usia 60+ sama dengan impoten permanen. Fakta, hanya 10% tak terselamatkan. Mitos, Viagra bahaya. Fakta, aman jika resep dokter. Kesimpulan dan sapaan hangat. Para pendengar hebat, keperkasaan pria lansia bukan mimpi, tapi hasil komitmen holistik, makan bersih, gerak aktif, pikiran positif, medis tepat, dan cinta pasangan. Anda kuat, Anda berharga, jaga diri untuk hari esok yang indah. Saya Dr. Rahayu, terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap perkasa.